Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rudi Purwoto, mahasiswa Fakultas Hukum kelas Blended Universitas Al-Azhar Indonesia. Dalam hal ini saya akan mepresentasikan materi dampak global perang dagang antara Amerika Serikat dengan China terhadap Indonesia. Materi ini saya presentasikan sebagai ujian akhir semester genap tahun 2019-2020. Sebagai dosen pengampu, Ibu Dr. Maslihati Nur Hidayati, Sarjana Hukum, Magister Hukum. Sebagaimana kita ketahui bersama, dari tahun 2018 sampai sekarang ini, dua negara adidaya ini saling berseteru dengan menggunakan kebijakan ekonominya, membuat peraturan dalam negeri yang bisa mempengaruhi pertumbuhan ekonomi baik antara China ataupun Amerika Serikat, sehingga dampaknya mempengaruhi di dunia. Begitupun dengan Indonesia. Sebagai puncaknya, pada tanggal 23 Agustus 2019, China akan mengenakan tarif baru pada barang-barang Amerika Serikat sebesar 5-10%. Akan mulai berlaku mulai 1 September dan 15 Desember 2019. Bersamaan dengan Amerika Serikat menggunakan tarif barunya dari 1 September, serta kenaikan tarif yang dari 25% menjadi 30% mulai 1 Oktober 2019. Perang dagang antara Amerika Serikat dan China yang tak berujung usai memiliki dampak yang positif dan negatif terhadap perkembangan ekonomi di Indonesia. Kondisi itu mengkhawatirkan karena Amerika Serikat dan China merupakan dua negara tujuan ekspor utama Indonesia. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, sepanjang tahun 2017, ekspor non migas Indonesia ke China mencapai 21,32 miliar US dollar atau 13,9% dari total ekspor non migas Indonesia. Dampak negatif dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia salah satunya adalah penurunan nilai tukar rupiah terhadap mata asing. Kemudian, perang dagang antara Amerika dan China menghantui neraca perdagangan Indonesia, di mana baru satu kali Indonesia melakukan surplus neraca perdagangan, yaitu pada Maret 2018 dengan sebesar 1,9 miliar US dollar. Kondisi itu mengkhawatirkan karena Amerika Serikat dan China merupakan dua negara tujuan ekspor utama Indonesia. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, sepanjang tahun 2017, ekspor non migas Indonesia ke China mencapai 21,32 miliar US dollar atau 13,9% dari total ekspor non migas Indonesia. Perang dagang Amerika Serikat dan China dalam skala global akan merugikan perekonomian Indonesia. Perang dagang berisiko memperbesar defisit neraca perdagangan Indonesia. Sebabnya, ekspor Indonesia ke China melemah jika pertumbuhan ekonomi China ikut melambat. Sebab beberapa komoditas ekspor seperti minyak sawit, CPO, tekstil hingga karet akan terkena imbasnya. Secara teknis, Indonesia mempunyai banyak peluang terkait adanya perang dagang antara Amerika Serikat dengan China. Indonesia memiliki peluang untuk mengisi kekosongan pasar yang ditinggalkan kedua negara tersebut. Seperti Indonesia berpeluang mengisi pasar Amerika Serikat di pasar Tiongkok, terutama dalam produk buah-buahan, benda sumber daya alam dari bahan baja, besi, atau aluminium. Di sisi lain, Indonesia juga berpeluang besar mengisi pasar Tiongkok di pasar Amerika Serikat. Seperti Indonesia sudah menggantikan posisi China sebagai eksportir plywood terbesar ke negara Amerika dengan kenaikan 29%, sedangkan China mengalami penurunan sebanyak 72%. Dengan demikian, banyak negara akan mengalami kerugian dan kemunduran dalam perekonomiannya, sehingga disinilah dibutuhkan pemahaman bersama tentang tata kelola perekonomian yang berbeda
tepat, dan harmonis, sehingga memperkuat prinsip bermitra, berdampingan, bukan bersaing, dan menyatukan perekonomian antara Barat dan Asia. Indonesia sebagai negara yang berdaulat harus menang dalam pusaran perdagangan antara Amerika Serikat dan China. Besar harapan Indonesia menjadi bangsa yang mandiri, menciptakan lapangan kerja untuk masyarakat Indonesia, sehingga bisa memanfaatkan sumber daya alam Indonesia untuk masyarakat sesuai dengan cita-cita bangsa berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila. Demikian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.